Shalom Papa Mama dan adik-adik Rock 56. Tiba saatnya adik-adik akan lulus dari Rock 56 dan mulai menempuh ke jenjang yang lebih dewasa di 180. Terima kasih ya adik-adik telah melakukan yang terbaik dan luar biasa selama di Rock 56. Tentunya apa yang adik-adik telah lakukan selama di Rock 56 kiranya akan menyenangkan hati Tuhan. Yuk mari kita rayakan momen spesial ini dengan perayaan Graduation and Welcoming yang akan diadakan pada hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 4 sampai 6 sore dengan dress code pakaian batik ya. Yuk adik-adik kelas 6 yang akan naik ke kelas 7, buruan kita segera daftar. Untuk informasi lebih lanjut dan link pendaftaran dapat di-scan di QR Code yang terdapat pada layar adik-adik dan mama papa ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Wah, senang sekali ya kita sudah bisa berkumpul lagi dengan adik-adik semua beribadah di WTC Kids Online. Nah, hari ini kita akan dengerin firman Tuhan tentang apa? Kita akan belajar tentang apa nih, Faith? Nah, tema hari ini adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Wow, kedengarannya penting ya. Nah, karena itu adik-adik, yuk kita mau sungguh-sungguh nih untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Duduk yang manis dan siapkan Alkitabmu ya. Yuk kita sungguh-sungguh ya, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh belajar firman Tuhan hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk kami beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan akan bicara melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak-kakak hari ini. Pimpin kami Tuhan, Roh Kudus, pimpin kami supaya kami boleh mengerti firman yang Engkau mau katakan buat kami. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Adik-adik, yuk hari ini kita mau bersuka cita, kita bangkit berdiri, mau sembah Tuhan Yesus kita. Yeay, kita mau bergoyang ya adik-adik buat Tuhan kita. Semuanya tepuk tangan ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay, kita goyang ya adik-adik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan
Kita mau menyembah Yesus Kristus kita. Dialah satu-satunya Tuhan yang kita cintai. Sebab Dia adalah Tuhan yang menjadi andalan kita. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal ya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kita mau dengar lebih sungguh-sungguh lagi. Angkat tangan kita, nyanyikan lagu ini dari awal. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Ayo adik-adik kita angkat tangan kita. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, Tuhan akan membuat mujizat di dalam setiap hidup kami Tuhan. Engkau yang mengetahui Tuhan setiap hati kami Tuhan, setiap apa yang dialami oleh keluarga kami saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Dan mujizat Tuhan pasti ada di dalam keluarga kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan, kami ingin taat dengar-dengaran apa isi hati Tuhan saat ini Tuhan. Dan apa yang harus kami lakukan Tuhan di dalam keseharian kami selanjutnya. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Hani. Hari ini kita akan belajar jangan menjadi serupa dengan dunia. Adik-adik, perhatikan dua tokoh superhero ini. Siapa di antara kalian yang pernah menonton filmnya? Saya Kak. Mereka memiliki kekuatan sehingga nampaknya tidak ada yang dapat menghentikan mereka. Mereka berbeda dan dipisahkan untuk melakukan pekerjaan mereka. Mereka menjadi serupa dengan dunia mereka. Menjadi serupa perlu digarisbawahi. Itu berarti kamu menjadi seperti orang-orang di sekitarmu. Kamu bertindak seperti mereka, berbicara seperti mereka, meskipun kamu benar-benar tidak menyukainya. Dunia mencoba membuatmu menjadi serupa dengan dunia. Tapi jangan lakukan itu adik-adik, karena Tuhan tidak membuatmu serupa dengan dunia ini. Saat ini
kamu juga menjadi serupa dengan mereka. Tuhan telah menempatkan kamu di keluargamu, lingkunganmu, sekolahmu untuk menjadi terang. Setiap hari kamu akan diperhadapkan dengan pilihan dan kamu harus memilih. Apakah kamu akan melakukan sesuai dengan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar? Ketika kamu sedang ulangan, apakah kamu akan mengikuti teman-temanmu yang menyontek demi mendapatkan nilai yang bagus? Atau saat kamu diperhadapkan untuk berbicara jujur, apakah kamu berpikir bahwa berbohong demi kebaikan itu adalah cara yang benar seperti yang teman-temanmu lakukan? Ayat hafalan kita terambil dari Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Adik-adik, setiap kamu mengikuti apa yang dunia katakan dan kamu melakukan sesuai apa kata mereka, Tuhan tidak ada lagi di sisimu, karena Dia tidak membuatmu menjadi serupa dengan dunia. Kamu berdiri untuk Tuhan di dunia ini, tetapi untuk melakukannya kamu perlu tahu firman-Nya dan mengikuti apa yang firman-Nya katakan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, karena Tuhan tidak membuat kamu untuk menjadi serupa dengan dunia. Bayangin kalau kalian lagi berhadapan sama Presiden Pak Jokowi ya. Terus Pak Jokowi minta kalian, ini misal loh ya, Pak Presiden minta kalian makan makanan yang bukan favorit kalian beneran nggak suka, bahkan aduh jangan sampai makan ini deh. Gitu. Gimana kalau kalian? Misal nih kalau Kak Andes ya, wah, Kak Andes kalau beneran nggak suka ya, Kak Andes bakal dengan sangat sopan menolak. Aduh, walaupun sebenarnya agak sungkan dan agak takut sih. Nah, berhubungan dengan ini, kalian tahu nggak di Alkitab juga pernah ada cerita yang mirip dengan ini. Tahu nggak tentang siapa? Wih, udah semangat banget tuh. Bener banget, tentang Daniel. Pada suatu hari, Daniel sedang dihampiri oleh kepala pelayan Raja Babel. Tahu kan Raja Babel? Raja Nebukadnezar. Wah, Raja Nebukadnezar tuh baik banget sama Daniel. Daniel dan teman-temannya, tahu kan siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego itu dididik, diajarin sampai benar-benar makin jago dan nantinya akan bekerja untuk raja. Sebagai hasilnya, mereka juga dalam proses belajarnya, mereka akan diberikan, disediakan makanan raja dan minuman anggur terbaik dari raja. Mantap ya, mantap banget. Tidak begitu untuk Daniel. Ketika sang kepala pelayan datang, "Hai Daniel, apa kabar? Aku membawakan makanan lo, makanan yang terbaik dari meja raja dan minuman. Wah, aku aja udah pingin minum dan makan makanan ini. Tapi ini buat kamu Daniel." Nah, Daniel tahu bahwa orang-orang Babel itu tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhannya Daniel. Mereka menyembah berhala, teman-teman. Daniel nggak mau makan dan minum makanan-makanan yang dinajiskan, yang tidak diizinkan oleh Tuhan, teman-teman. Jadi Daniel harus ngapain? Harus mengambil pilihan dan menolak. Oke.
Daniel berkata kepada pelayan itu, "Hai kepala pelayan, aku minta maaf, aku tidak bisa memakan makanan ini. Aku harus menolak. Aku tidak bisa minum minuman ini juga, karena aku tidak mau menajiskan diriku dengan makanan ini. Tolong sampaikan kepada raja." Tapi nanti aku bisa dihukum sama raja. Aku dianggap bersalah sama raja kalau nanti kamu dan teman-temanmu kelihatan lebih nggak sehat, nggak kurus mungkin gitu ya, dibanding orang-orang yang seumuranmu di negeri ini. Oke, baik. Tenang kepala pelayan. Aku, Sadrak, Mesak, dan Abednego, kami siap ditantang kok. Kami siap dicoba selama 10 hari. Izinkan kami hanya makan sayur-sayuran dan air minum. Nah, setelah 10 hari, silahkan apapun yang mau kepala pelayan mau lakukan dan raja lakukan buat kami. Itu keputusan kalian. Tapi silahkan tantang kami dan coba kami. Bagaimana? Aduh, kamu ini ada-ada aja ya, Daniel. Aku masih takut, tapi Oke, aku akan menyampaikannya kepada raja. Berani banget teman-teman. Daniel tuh berani banget. Karena dia tahu apa yang benar menurut firman Tuhan. Dan dia nggak mau serupa dengan dunia. Dia nggak mau sama dengan orang-orang di sekitarnya. Nggak mau sama dengan kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, sehingga Daniel berani menolak. Itu hebat banget. Nolak raja, guys. Nolak raja. Itu luar biasa. Dan kalian tahu kan, pasti kalian pun pernah mengalami hal-hal yang mirip. Misalnya, waktu di sekolah, misalnya ada teman-teman kalian yang dia nyontek aja nggak apa-apa, nyontek. Ini aku juga, dia juga nyontek. Daripada nanti nggak lolos, aduh malu-maluin orang tua. Contoh kedua, udah bohong aja. Kan ini demi kebaikan, biar kamu juga nggak dimarahin gara-gara ngerusakin barang itu. Nggak apa-apa bohong. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin dianggap benar teman-teman, padahal sebenarnya salah menurut firman Tuhan, ya. Tapi kalau kita mau kayak Daniel, ya contohnya kayak Daniel, mau taat sama firman Tuhan, kita harus berani menolak dan berani berbeda dan tidak serupa dengan dunia ini. Kalian tak tahu kan akhir dari cerita ini? Hebat banget. Kakak yakin kalian semua pasti rajin-rajin baca Alkitab. Benar. Pada akhirnya di hari ke-10, mereka yang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang kelihatan cuma makan sayur dan air putih, bukannya kelihatan lemah, bahkan mereka kelihatan segar dan lebih sehat. Karena mereka mengikuti perintah Tuhan, benar-benar taat. Wah, bahkan Tuhan ngasih bonus, ngasih hadiah yang dahsyat banget buat mereka. Tahu nggak apa? Mereka diberikan kecerdasan 10 kali lipat dibanding manusia manapun yang ada di bangsa Babel. Luar biasa. Dan di sana mereka dipakai Tuhan dahsyat di negeri itu. Siapa yang mau dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi? Harus taat sama perintah Tuhan dan belajar untuk tidak serupa dengan dunia. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Lah ini kok jam tangannya rusak, padahal aku baru beli ini. Fet lagi ngapain? Ini mami tuh, aku tadi Baru? beli ini dari di pasar. Aku lihat ada orang yang jual ini di pasar. Terus pakai uang tabungan tadi belinya? Iya. Oh, coba lihat. Oh, oke. Tapi kok mati, Fet? Emang Iya. harganya berapa? 20.000. Abangnya bilang ini tapi asli, tapi ini belum 1 hari langsung mati. Oh, ya itu bagus sih, Fet. Ya, teman-teman bagus ya jam tangannya ya.
Tapi ini palsu, fake. Jadi makanya sebentar juga mati. Ya, aku harusnya nggak boleh percaya sama pesan dari penjual tadi dong. Sekarang aku tertipu ya, Mami. Iya, udah nggak apa-apa, fake. Ya, tapi ada pelajaran yang hari ini harus fake dengarkan dan teman-teman dengarkan juga. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar bahwa kita jangan percaya sama pesan dunia dan jangan sampai kita tertipu oleh pesan dunia ini. Nah, sama seperti fake yang tertipu oleh penjual yang berkata ini jam asli. Kadang-kadang ada pesan-pesan dari dunia yang bisa menipu kita. Ada berbagai hal yang dikatakan oleh dunia. Dunia bilang, gak apa-apa, gak kenal Tuhan, yang penting kamu hidup dengan baik, tidak pernah merugikan orang. Atau juga ada pesan dunia yang berkata, tidak apa-apa berbuat dosa, yang penting jangan menyakiti orang lain. Nah, adik-adik, padahal firman Tuhan berkata, dosa akan memisahkan kamu dengan Tuhan. Karena itu, kita harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan, dan jangan sampai kita tertipu oleh pesan dunia. Jangan sampai kita mendengarkan pesan dunia dan dunia bisa menipu kita. Benar teman-teman, pesan dunia yang ada di sekeliling kita berlawanan dengan apa yang Tuhan katakan. Pesan dunia mengatakan untuk kita membalas jika ada yang menjahati kita. Pesan dunia mengatakan untuk kita berbohong supaya kita tidak dimarahi. Namun hari ini kita mau belajar untuk tidak mempercayai pesan dunia. Tuhan tidak membuatmu menjadi serupa dengan dunia. Jangan mempercayai pesan dunia, karena ini dapat menipu kalian untuk keluar dari apa yang Tuhan rencanakan untuk hidup kalian. Nah, benar adik-adik, kita jangan percaya pada pesan dunia ini supaya kita tidak tertipu. Hanya dengarkan apa yang Tuhan katakan dan ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Nah adik-adik, hari ini Kak Dirman mau cerita tentang misi penyelamatan si Peter. Yes, Peter ini tinggal di satu kota yang bernama Kota Lipton. Hari itu sedang terjadi bencana yang luar biasa, ya, yaitu tsunami. Wow, tsunami air laut yang menghantam daratan, yang naik ke daratan. Hari itu kejadian tsunami-nya setinggi kurang lebih 100 kaki. Hah, berapa ya? Kurang lebih ya 30 meter adik-adik. Tinggi sekali. Dan itu membuat penduduk kota lari ketakutan, menjadi panik dan sebagainya. Dan hari itu Peter mendapat pengarahan dari tim khusus. Ya, Peter ini tergabung di dalam tim penyelamatan elit, pasukan khusus yang dilatih secara khusus untuk memberikan pertolongan di saat bencana terjadi. Nah, komandan pasukan khusus ini bernama Pak Ted. Pak Ted memberikan pengarahan. Peter, hari ini kita harus memberikan pertolongan sebanyak-banyaknya untuk menyelamatkan nyawa sebanyak-banyaknya penduduk kota Lipton yang mengalami bencana tsunami. Tapi kita tidak sendiri, tim kita tidak sendiri. Akan ada tim lain yang disebut juga sebagai kru penyelamat pulau. Ya, tapi mereka beda dengan kita. Mereka punya tugas yang berbeda dengan kita. Dan kamu tidak usah khawatir dan kamu tidak usah terlalu terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan nanti di lapangan. Dan adik-adik, itulah pesan Pak Ted. Lalu Peter dengan sigap berkata, "Siap, Pak Ted, akan kita lakukan sebaik-baiknya." Wah adik-adik, berangkatlah tim khusus ini ke lokasi bencana. Dan setiba di lokasi bencana, Ted melihat ada pasukan. Ya, tadi adik-adik, pasukan penyelamat pulau. Dan mereka berseragam lengkap. Wah, keren sekali seragamnya. Dengan peralatan-peralatannya yang canggih. Sementara Peter, seragamnya biasa saja adik-adik. Dan Peter diolok-olok sama pasukan penyelamat pulau. Ada tim penyelamat elit, seragamnya aja jelek begitu. Bagaimana mungkin bisa menyelamatkan? Bagaimana mungkin orang mau percaya
penampilan mereka saja seperti itu. Hehehe, iya. Kita lihat penampilannya. Seperti orang bodoh. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sudahlah. Lihat kami, peralatan kami canggih. Wah, kami akan diakui. Dan kami akan dipercaya untuk memberikan pertolongan di tengah bencana ini. Dan adik-adik, apa yang terjadi dengan Peter? Peter percaya apa yang dikatakan oleh pasukan ini. Dia melihat seragamnya, dia minder. Ya, seragamku jelek. Lalu karena minder, dengan penampilannya Peter ngumpet adik-adik, bersembunyi di balik truk, di balik kendaraan elit mereka. Padahal itu mereka pasukan yang luar biasa. Tetapi Peter merasa minder, merasa malu dengan seragamnya. Setelah semua pasukan elit turun, yang terakhir turun itu adalah komandan pasukan elit, yaitu Pak Ted, dan melihat kenapa Peter bersembunyi. Peter, kenapa kamu bersembunyi? Ayo, kita harus memberikan pertolongan. Lalu adik-adik, saat itu Peter menceritakan apa yang dia lihat barusan, apa yang dikatakan oleh pasukan penyelamat pulau. Aduh Peter, aku kan sudah katakan kepadamu, jangan peduli dengan penampilan mereka. Mereka tidak dipersiapkan khusus seperti kita. Kita pasukan elit yang dilatih khusus untuk menyelamatkan nyawa. Dengar itu. Kamu tidak perlu malu. Kita dilihat bukan karena seragam kita, tapi apa yang bisa kita lakukan yaitu untuk menyelamatkan nyawa, karena kita memang sudah dipersiapkan secara khusus dan mereka tidak memiliki itu. Lalu Peter mulai tersadar adik-adik. Siap, Komandan Ted. Aku siap memberikan pertolongan. Baiklah, kamu bersama pasukan memberikan pertolongan sebanyak-banyaknya, dan aku akan mencari pertolongan sebanyak-banyaknya dan mencari apapun yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kota ini, khususnya masyarakat yang terkena bencana yang luar biasa. Dan saat itu juga adik-adik, Peter matanya tertuju pada satu tempat, di mana terdengar suara anak kecil yang minta tolong. Ya adik-adik, ternyata saat itu terjadi lagi tsunami susulan adik-adik, yang membuatkan sebuah gedung akhirnya runtuh, dan di dalam gedung itu ada seorang anak yang terjebak di dalamnya. Lalu Peter bergegas memberikan pertolongan. Lalu Peter bilang ke pasukan penyelamat pulau, pasukan penyelamat pulau, ayo kita memberikan pertolongan. Tolong, aku tidak bisa melakukan ini sendiri. Lalu adik-adik, tim penyelamat pulau malah berkata demikian kepada Peter. Minta tolong. Kalau kita minta tolong berarti kita lemah. Lagi pula, aku harus menjaga peralatan-peralatan canggih ini. Nanti rusak. Aku tidak bisa menolongmu. Ingat, kalau kita minta tolong berarti kita lemah. Dan adik-adik, sekali lagi saat itu Peter percaya apa yang dikatakan oleh pasukan penyelamat pulau itu, bahwa kalau minta tolong berarti lemah. Dan ini membuat Peter ragu untuk memberikan pertolongan. Tetapi di saat itu juga ada Todd yang melihat kejadian ini. Dan Todd mendatangi Peter. Hei Peter, kenapa kamu tidak bergegas memberikan pertolongan? Habis kata penyelamat pulau, kalau minta bantuan itu berarti lemah. Aduh Peter, kita ini tim dan kita ini pasukan khusus. Kita tidak bisa berjalan sendiri, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Ingat Peter, kalau minta tolong itu bukan berarti lemah. Ingat tugas kita menyelamatkan nyawa sebanyak-banyaknya. Dan adik-adik, sekali lagi Peter tersadar, dan dia pun bersama Todd akhirnya memberikan pertolongan, menyelamatkan anak ini dari reruntuhan. Dan puji Tuhan adik-adik, anak ini bisa diselamatkan. Lalu sementara itu
Terjadi lagi gempa susulan adik-adik yang begitu kencangnya. Wow adik-adik. Dan Peter mendapat panggilan. Pasukan elit mendapat panggilan berikutnya. Bahwa mereka harus ke kota, ya, ke satu jalan, ya, di mana di situ ada panti asuhan. Banyak anak-anak yang terjebak di dalamnya. Peter, Todd bersama teman-temannya, termasuk juga tim penyelamat pulau, tidak membuang waktu, mereka menuju ke lokasi yang ada. Tapi di sini adik-adik, ada pilihan yang harus diambil oleh Peter adik-adik. Kenapa? Ya, tim penyelamat pulau berkata lagi kepada Peter, "Hei Peter, di sini ada 2 gedung, kau lihat. Gedung yang besar, itu galeri. Kita harus menyelamatkan barang-barang berharga di sana. Harganya bisa triliunan. Dan ini bisa membuat kita kaya." Dan sementara itu ada satu gedung lebih kecil, tetapi di situ terdapat banyak anak-anak panti asuhan sedang terjebak. Dan tim penyelamat pulau berkata, "Wah, daripada kita menyelamatkan mereka, lagi pula belum tentu mereka punya harapan. Belum tentu mereka bisa berubah menjadi baik di masa yang akan datang dan memberikan keuntungan buat kita. Lebih baik ayo Peter, bersama dengan aku kita menyelamatkan barang-barang berharga dari galeri ini, lukisan yang miliaran, dan itu bisa membuat kita kaya." Sekali lagi adik-adik, Peter menjadi bingung. Sementara Peter bingung adik-adik, Peter teringat beberapa tahun yang lalu waktu dia masih kecil. Waktu terjadi bencana juga di kota ini. Dia justru Peter diselamatkan oleh tim penyelamat elit yang menyelamatkan nyawanya. Dia tidak bisa membayangkan saat itu kalau tidak ada tim penyelamat elit yang menyelamatkan nyawanya. Lalu akhirnya Peter memutuskan untuk memberikan pertolongan segera mungkin ke gedung yang penuh dengan anak-anak panti asuhan. Satu persatu anak-anak panti asuhan segera diselamatkan. Ya, sementara itu adik-adik, gedung mulai runtuh. Ya. Nah adik-adik, di saat anak terakhir sudah terselamatkan, gedung panti asuhan itu pun roboh, hancur. Dan saat yang bersamaan Peter sedang melihat, ya, tim penyelamat pulau, ya, masuk untuk menyelamatkan harta benda, barang berharga, lukisan-lukisan yang begitu mahal dalam gedung yang besar itu, galeri yang besar. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ya, gedung yang besar itu pun ikut runtuh karena getaran gempa yang begitu kerasnya. Dan adik-adik, apa yang terjadi dengan pasukan penyelamat pulau yang masuk ke dalam gedung itu? Mereka pun terkubur hidup-hidup di dalam pulau itu dan mati. Puji Tuhan ya adik-adik, Peter mengambil keputusan yang tepat. Nah adik-adik, dari kisah hari ini, ingat ya adik-adik, jangan malu. Jangan malu, ya, kita sebagai orang Kristen, itu seragam kita. Jangan malu kita memiliki Yesus Kristus Tuhan. Justru karena ada Yesus Tuhan di dalam hidup kita, kita diciptakan berbeda adik-adik. Kita punya tugas yang luar biasa, yaitu memberikan kabar sukacita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka pun bisa diselamatkan dari upah dosa. Itu luar biasa, jangan pernah malu lagi. Karena kita tidak serupa dengan dunia. Lalu kita jangan kompromi supaya kita bisa diterima oleh teman kita mungkin, oleh lingkungan kita, dengan mengikuti apa yang mereka lakukan. Ingat adik-adik, seragam kita, kebanggaan kita. Mungkin kita akan diremehkan oleh orang-orang di sekitar kita. Kita harus bangga memiliki Yesus Tuhan. Dan jangan percaya adik-adik apa yang dikatakan dunia tentang dirimu. Mungkin mereka berkata apa yang kita lakukan sia-sia. Membaca Alkitab setiap hari itu sia-sia. Berdoa sama Tuhan itu sia-sia. Memuji menyembah Tuhan itu sia-sia, nggak ada gunanya. Lebih baik seperti mereka mengikuti tren dunia. Adik-adik jangan percaya apa yang dikatakan dunia. Karena apa yang dilakukan dunia itu membawa pada malapetaka, membawa kepada kematian. Tetapi ikutlah apa yang dikatakan Tuhan. Percaya adik-adik. Percaya kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, sehari ini Kak Dirman ingatkan lagi. Ayo baca firman Tuhan. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kita memang berbeda dengan dunia. Jangan diubahkan oleh dunia. Karena kita memang diciptakan berbeda dengan dunia.
Oke adik-adik, keputusan ada di tanganmu. Peter sudah melakukan, Peter sudah memilih, Peter sudah mengambil keputusan yang tepat. Kini giliranmu, ambillah keputusan yang tepat untuk bangga memiliki Yesus Tuhan, untuk tidak mau serupa dengan dunia. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Bye. Nah, teman-teman, kita sudah selesai nih ibadah kita hari ini. Nah, hari ini Fit belajar apa yang penting? Aku belajar kalau kita jangan menjadi serupa dengan dunia karena Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi sama dengan dunia. Wow, kedengarannya suatu hal yang penting untuk dilakukan ya. Jadi jangan hanya kita mendengarkan, tapi kita juga harus menjadi pelaku firman. Nah, adik-adik, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan buat adik-adik. Nah, adik-adik yang sudah kelas 7, yang akan naik ke kelas 7, jangan lupa kita akan ada graduation online di tanggal 31 Juli. Buat adik-adik, papa mama yang belum mendaftar, yang naik ke kelas 7 dan belum mendaftarkan untuk ikut graduation online, silakan pergi ke Instagram WTC Kids dan nanti di sana ada link yang akan membawa adik-adik dan papa mama untuk mengisi form registrasi. Setelah itu, papa mama akan dihubungi oleh kakak-kakak sekolah minggu. Nah, pengumuman kedua yaitu tentang Kids Altar. Nah, kebetulan anaknya kami girl, Faith ini sudah ikut Kids Altar. Coba kita tanya-tanya ya, Faith ikut Kids Altar di kelompoknya siapa? Kayudi. Di kelompok Kayudi. Nah, di kelompok Kayudi itu ngapain aja sih, Faith, kalau Kids Altar? Kita main games, sharing sama Kayudi. Terus apa lagi? Kita cerita pengalaman kita. Oh, dia juga belajar firman Tuhan ya. Nah, menyenangkan nggak ikut Kids Altar? Menyenangkan dong. Oh, kalau gitu kita mau ajak teman-teman yang belum Kids Altar nih, Faith. Yuk, Faith boleh ajak nih teman-teman. Nah, teman-teman yang belum ikut Kids Altar, ayo jangan sampai ketinggalan. Ikut Kids Altar ya. Menyenangkan sekali loh, seperti aku di kelasnya Kak Yudi. Kami mendengarkan firman Tuhan, bermain games, dan sharing dengan Kak Yudi. Bilang sama mama papa kalian ya untuk mendaftar Kids Altar, kunjungi Instagram WTC Kids untuk mendaftar ya. Wah, adik-adik jangan sampai ketinggalan ya. Kita semua ikut Kids Altar supaya kita bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih lagi. Oke, nah hari ini kita sudah selesai beribadah. Yuk kita mau berdoa ya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan sudah sampaikan, yang Tuhan sudah ingatkan kepada kami untuk kami tidak menjadi sama dengan dunia ini. Karena Tuhan tidak menciptakan kami untuk menjadi serupa dengan dunia. Kami mau berjalan dan kami mau berusaha Tuhan. Kami mau belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Pimpin kami, berikan kami kekuatan supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau memberkati kedua orang tua kami, Engkau memberkati sekolah, memberkati kesehatan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah teman-teman.